Gawat, 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 gawat. Akhirnya terbongkar, ternyata Jokowi yang selama ini kita lihat adalah palsu. Jokowi yang asli yang sebenarnya berada sekitar 10 tahun lalu, entah saat ini kita tidak tahu di mana. Waduh, ini tentu sebuah berita yang sangat menghebohkan dunia. Bagaimana selama ini kita ditipu. Ya, ternyata yang beredar di video-video itu adalah Jokowi palsu. Jadi benar ramalannya Amin Rais. Bukan ramalan. Tuduhan yang dilontarkan oleh Amin Rais bahwa Jokowi di-cloning. Ya, kira-kira begitulah harapan dari orang-orang yang membenci Bapak Jokowi. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Ada video menarik yang saya temukan di media sosial yang dibahas oleh Ade Armando, di mana di situ dia menjelaskan ya, ada seorang yang katanya dokter, tetapi setelah ditelusuri, dia bertanya di ChatGPT, tidak menemukan di mana dia bersekolah. Latar belakangnya seperti apa itu juga tidak tahu. Nah teman-teman, orang bilang kalau atau jika Anda ingin tenar, jika Anda ingin dikenal oleh publik, maka cari masalah dengan Bapak Jokowi. Itu secara otomatis akan mengangkat nama Anda, walaupun itu busuk. Kita lihat saat ini. Bagaimana Roy Suryo, bagaimana si Tifa, bagaimana si Rismon, yang mungkin sebelumnya banyak yang tidak kenal. Tetapi karena mereka pansos di nama besarnya Bapak Joko Widodo, orang-orang mulai mengenali mereka. Jadi saran saya ya, untuk Anda-Anda yang mau viral, coba, mungkin bisa caci maki Bapak Jokowi ya, seperti yang dilakukan oleh gerombolan teroris saat ini. Apalah artinya seorang Roy Suryo yang selama ini orang kenal dengan, katanya ya, menurut orang sih, menurut keyakinan orang, katanya dia curi panci di Kemenpora saat sudah tidak menjabat lagi. Makanya sekarang orang mengenal dia dengan istilahnya apa? Roy Panci. Itu kalimat yang sering disebut atau dilontarkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan sosok Roy Suryo. Nah, saat ini muncul lagi. Ya, muncul lagi manusia yang ngakunya dia mengetahui semuanya tentang Pak Jokowi, mulai dari beliau mendaftar sebagai wali kota di Solo hingga Pak Jokowi mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Wow. Lagi-lagi Jokowi, Jokowi, Jokowi. No Jokowi, no viral. No Jokowi, no dikenal Anda. Seperti apa, mari kita bersama-sama menyimak video penjelasan dari Abang Armando, Ade Armando berikut ini. Selamat menyaksikan. Sebetulnya ada dua Jokowi. Satu Jokowi palsu, satu lagi Jokowi asli. Orang yang kita kenal selama lebih dari 10 tahun ini adalah Jokowi palsu. Sedangkan Jokowi asli palsu entah berada di mana. Narasi absurd ini dilontarkan seorang yang disebut dokter aktivis kebangsaan bernama Zulkifli S. Ekomei. Dia menyampaikannya di kanal YouTube Forum Keadilan. Masalahnya, cerita Jokowi palsu ini penuh dengan kebohongan. Sebetulnya tidak banyak hal yang bisa diketahui mengenai Bang Zul ini. Ketika saya tanya ke ChatGPT, mereka menjawab informasi publik yang terverifikasi tentang sosok ini, tentang Bang Zul ini relatif terbatas. Saya sendiri baru sekarang ini mengenal namanya. ChatGPT hanya mengatakan Zul ini kerap memperkenalkan diri sebagai aktivis kebangsaan yang sudah lama bergerak sejak era Orde Baru. Dia mengklaim dirinya berlatar kedokteran dan bahkan memakai gelar doktor.
Tapi sekarang dia sering muncul sebagai narasumber diskusi politik di kanal YouTube seperti Forum Keadilan TV, Madialog, dan lain sebagainya. Walau bergelar doktor, namun publikasi ilmiah, afiliasi kampus, atau riwayat jabatan akademiknya tidak bisa ditemukan secara online. Dia juga tidak tercatat sebagai pengurus partai atau ormas tertentu. Karena itu, ChatGPT menggambarkan perannya adalah opinion leader di ruang alternatif, misalnya bukan media massa besar yang cukup dikenal di segmen audiens tertentu. Ya pansos ya. Lantas perlukah kemudian ocehannya ditanggapi? Saya percaya perlu. Salah satu ya, yang jelas. membuat ini jadi penting adalah wawancara dengannya yang dimuat di kanal Forum Keadilan yang sudah cukup dikenal terutama di kalangan anti Jokowi. Dalam 6 jam setelah ditayangkan, penontonnya mencapai lebih dari 130.000. Tapi yang terpenting, wawancara ini perlu direspons karena isinya dipenuhi oleh khayalan dan imajinasi yang sama sekali tak dapat dipertanggungjawabkan. Ini seperti dulu misalnya Jokowi disebut sebagai keturunan PKI, atau sekarang bahwa Jokowi punya ijazah palsu. Sama sekali tidak masuk akal dan tanpa bukti yang bisa dipercaya. Tapi ketika kebohongan itu terus diulang-ulang, kebohongan ini berkembang menjadi seolah fakta dalam dunia nyata. Terus terang menurut saya, kebohongan semacam ini sama sekali tidak pantas disiarkan oleh sebuah kanal YouTube yang sudah memiliki 659.000 subscriber. Dan orang semacam Zul ini tak layak dibiarkan bicara secara bebas di sebuah kanal YouTube sementara si pewawancara membiarkan begitu saja Zul berceloteh tanpa memberikan sanggahan atau sekedar pertanyaan kritis. Saya jelaskan saja ya, kengawuran ucapan Zul. Ya. Dia bilang dia sebenarnya sudah mengetahui cerita kejanggalan ijazah Jokowi ketika Jokowi dulu mendaftar di pemilihan gubernur DKI tahun 2012. Kebetulan yang menerima pendaftaran adalah adik kelas Zul ketika kuliah di Universitas Airlangga bernama Denny Iskandar. Denny ketika itu sudah melihat bahwa foto di ijazah dengan sosok Jokowi yang datang itu berbeda. Jadi memang sebenarnya ada alumni UGM bernama Joko Widodo yang adalah lulusan SMA Negeri 6 Yogyakarta. Tapi Jokowi yang mendaftar di Pilgub DKI 2012 adalah Jokowi yang kita kenal selama ini, bukanlah Jokowi yang termuat wajahnya di ijazah tersebut. Karena itu Zul menganggap Jokowi yang kita kenal sekarang adalah Jokowi palsu. Orang itu bukan Jokowi. Jokowi asli berkacamata, berkumis, dan merupakan alumni SMA Negeri 6 Yogyakarta. Sementara orang yang kita kenal sebagai Jokowi sekarang ini adalah alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Zul mengaku tak tahu di mana Jokowi asli itu sekarang berada. Menurut Zul, kisah tentang ketidakcocokan ijazah dengan orang yang membawa ijazah itu sudah diketahui DPP PDIP. Tapi ketika itu, para pengurus DPP sedang jatuh cinta pada Jokowi palsu. Karena itu dibiarkan sampai sekarang. Zul sendiri menganggap isu ijazah palsu yang sekarang diributkan sengaja dibuat untuk mengalihkan pendapat orang. Zul mengatakan bahwa menurut seorang sahabatnya di UI, Jokowi palsu adalah makhluk yang dikirim neraka untuk menghancurkan Indonesia. Menurut Zul, ini semua adalah permainan yang diskenariokan dua kekuatan besar, China dan Amerika. Ini bukan permainan lokal. Karena itu persoalan ini harus terus dibiarkan berlarut-larut. Zul mengaku bahwa sekarang dia bicara untuk mengakhiri pengkhianatan yang dilakukan Jokowi palsu. Dia mengaku tak punya kemampuan untuk mengejar Jokowi asli yang lulusan SMA 6 Yogyakarta. Walaupun dia juga merasa sosok Jokowi asli itu sudah tidak ada. Ketika ditanya apakah dia memiliki data untuk membuktikan tuduhan ini, Zul menjawab ada. Para pelakunya kebetulan masih hidup, katanya. Tapi saya harus lindungi sumber-sumber saya, katanya pasti. Dia juga mengatakan tak ada gunanya untuk melaporkan kasus ini ke negara. Zul percaya para penjahat itu sudah memasang orang-orangnya di institusi-institusi negara sehingga setiap data bisa saja hilang. Bagaimanapun Zul dengan yakin menyatakan bahwa tetap ada harapan di era Prabowo ini. Kebenaran menurutnya tak bisa terus ditutupi.
Itulah hal-hal terpenting yang disampaikan Zul. Kalau Anda mendengarnya tadi, tidakkah Anda merasa bahwa apa yang disampaikan sepenuhnya kebohongan yang tak mungkin dan bahkan tak perlu diverifikasi? Misalnya saja, kita bisa bertanya tentang apa yang diceritakannya tentang tahun 2012 di Jakarta. Pertanyaannya, kalau Jokowi ini palsu, mengapa dia harus melakukannya? Bukankah Jokowi palsu ini juga lulusan SMA Negeri 6 Surakarta? Bukankah itu juga sebuah sekolah yang prestisius? Mengapa harus berpura-pura menjadi lulusan SMA Negeri Yogyakarta dengan risiko akan ditolak kalau ketahuan bohong? Iya. Dan kalau Jokowi sebenarnya palsu, bagaimana dia melakukannya di tahun 2005 ketika dia pertama kali maju sebagai calon wali kota Solo? Bukankah di sana pun dia sudah harus mengajukan dokumen ijazah? Mengikuti cerita Zul, ketika itu dia seharusnya mengajukan ijazah SMA Jogja. Tapi apa untungnya? Demikian juga apa manfaatnya PDIP di Solo, di Jawa Tengah, dan belakangan di Jakarta membiarkan kebohongan itu digunakan untuk mensukseskan Jokowi. Kalau ini benar, tak mungkin hanya diketahui Denny Iskandar dan Zul. Denny sendiri pasti bercerita pada teman-temannya di PDIP. Apakah PDIP sebodoh dan serendah itu sehingga mereka membiarkan skandal Jokowi palsu ini? Lantas bagaimana dengan KPUD Solo dan belakangan KPUD Jakarta dan belakangan lagi KPU Pusat? Tidak mungkin mereka tidak tahu. Apakah ini sebenarnya memang merupakan konspirasi raksasa yang didanai Amerika dan Cina? Begitu juga, apakah UGM pantas diam saja melihat kepalsuan itu? Saya mengajukan rangkaian pertanyaan ini karena memang sedemikian absurdnya cerita yang dikarang Zul. Tapi memang menarik juga untuk membaca komentar-komentar yang ditulis netizen di video ini. Saya sebut saja beberapa ya. Masya Allah, Dr. Zulkifli, lindungilah beliau ini ya Allah dari orang-orang zalim, ujar salah seorang netizen. Sepakat dengan Dr. Zulkifli, kami siap bergabung, timpal yang lain. Ayo rakyat Indonesia, bantu Dr. Zulkifli bongkar konspirasi ini, seru yang lain lagi. Ada 2.000-an komentar lainnya dengan nada serupa. Buat saya ini mengkhawatirkan. Betapa mudahnya para penonton ini tersesat oleh cerita Zul. Dan ini juga menunjukkan betapa berbahayanya cerita-cerita bohong semacam ini kalau terus menyebar. Saya berharap Forum Keadilan TV bisa lebih adil dalam memilih orang-orang yang akan diwawancara. Kita tak bisa berkonflik terus karena kebohongan demi kebohongan. Orang seperti Zul tak boleh bicara tanpa perlu mempertanggungjawabkan kebenaran pernyataannya. Sudah cukuplah skandal ijazah palsu menyita perhatian kita. Mari berpolitik secara jujur, secara etis. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita berakal sehat, Indonesia akan selamat. Mari berpolitik secara jujur dan juga etis. Itulah kalimat penutup yang disampaikan oleh Abang Ade Armando. Sebuah kebohongan ya, apabila secara terus-menerus ditampilkan, diberitakan, maka dipercaya itu akan menjadi sebuah kebenaran. Ya, orang akan mempercayai bahwa itu sebuah kebenaran. Dan itu yang dilakukan oleh gerombolan teroris. Ya, Roy Suryo, Rismon, Tifa, kemudian sekarang mulai ada Refli Harun, dan muncul lagi dengan orang yang namanya Zul. Tadi di awal video saya sampaikan, kalau Anda ya ingin viral, jika Anda ingin dikenal oleh publik, maka buatlah konten tentang Jokowi yang bukan-bukan. Fitnah dia sampai dia hancur. Itu Anda pasti akan terkenal. Ini sama seperti yang dilakukan oleh si Zul tadi, yang katanya seorang dokter, yang sudah sama-sama kita dengar penjelasan dari Ade Armando. Bagaimana dia bilang, dia mengetahui dari temannya ketika Bapak Jokowi
melakukan pendaftaran di KPU Jakarta saat itu. Bahkan PDI Perjuangan, menurut Dr. Zul, juga mengetahui hal itu. Hanya karena mereka sedang jatuh cinta dengan Bapak Jokowi, mereka membiarkan hal itu terus berlalu. Jika apa yang dituduhkan oleh si Dr. Zul ini benar, maka kita bisa membuat sebuah narasi atau argumen-argumen yang buruk kepada PDI Perjuangan dong. Iya kan? Kan selama 10 tahun Bapak Jokowi berada bersama-sama dengan PDI Perjuangan. Dan PDI Perjuangan sendiri menikmati keberhasilan itu. Menikmati kepemimpinan Bapak Jokowi. Kan tidak mungkin. Pastilah ada cuan yang diberikan oleh Pak Jokowi kepada partai yang telah mengusung dia. Tapi kan kita yang masih waras ya, tidak mudah atau tidak semudah itu mempercayai apa yang disampaikan oleh Dr. Zul ini, teman-teman. Maka dari itu tugas kita adalah untuk mengcounter, ya, memberikan edukasi kepada orang-orang yang sampai saat ini masih mempercayai omongannya Roy Suryo, masih mempercayai omongannya si Tifa dan juga si Rismon. Karena itu tadi, kebohongan, ya, jika secara berulang-ulang disampaikan, maka itu akan menjadi sebuah kebenaran. Dan hari ini kita melihat bagaimana pelan tapi pasti Pak Jokowi mulai menunjukkan kelasnya bahwa dia adalah master, ya, master dari politik itu yang sesungguhnya. Bagaimana takutnya orang-orang, ya, untuk menghadapi 2029, padahal masih jauh. Ya, cara mereka yaitu menghancurkan reputasi dari Bapak Joko Widodo agar di 2029 nanti Bapak Jokowi tidak bisa, ya, berandil dalam mengambil sebuah keputusan untuk memenangkan salah satu calon. Tapi sekalipun Anda terus-menerus menghujat, menghina, mengkritik Bapak Jokowi, kami, ya, berulang kali saya sampaikan, kami tidak akan mundur sedikit pun. Kami akan tetap percaya dengan Bapak Jokowi, apapun tuduhan yang kalian lontarkan kepada beliau. Ya, jadi sia-sia usaha Anda untuk menjatuhkan, untuk menghancurkan reputasi dari seorang Bapak Joko Widodo. Kami tahu maksud yang sesungguhnya dari kalian mengangkat isu ijazah ini apa. Kami tahu. Dan semua orang juga tahu. Ya, tujuan sesungguhnya kalian itu agar apa? Biar seluruh masyarakat Indonesia bisa melupakan hasil-hasil kerja yang telah dilaksanakan dengan baik oleh Bapak Jokowi ketika beliau masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Betul kan? Apalagi sekarang kalau kalian melihat IKN sudah mulai banyak orang-orang yang berkunjung ke sana. Setiap hari kalau kita melihat di media sosial, banyak yang melakukan live streaming, menunjukkan bahwa progres demi progres, pencapaian demi pencapaian itu ada dan nyata, bukan hanya omong kosong belaka seperti yang dituduhkan oleh Amin Rais. Ya kan teman-teman? Mereka pasti akan tambah kesal. Apalagi jika, ya, IKN atau seluruh kementerian itu benar-benar pindah ke Kalimantan. Apalagi yang mau mereka buat? Hah? Apalagi malu sendiri kan?
Ya, ujung-ujungnya mereka malu sendiri. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam hormat dari saya. Salam Pancasila.